Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di video kali ini saya akan membagikan soal PTS atau UTS penilaian tengah semester 2, mata pelajaran tema 6 subtema 3 dan tema 7 subtema 1. Nah, untuk tema 6 subtema 1 dan 2 ada di video sebelumnya. Nah, ini untuk kelas 5 sekolah dasar. Lanjut yang nomor 1. Sikap melaksanakan segala sesuatu yang telah disepakati bersama untuk mencapai tujuan bersama disebut A. Hak dan kewajiban, B. Tanggung jawab, C. Kerjasama, dan D. Persatuan. Nah, jawaban tepat adalah ya di sini sikap melaksanakan sesuatu yang disepakati bersama itu merupakan ya, jawabannya adalah B. Tanggung jawab. Nah, kita lanjut nomor 2. Salah satu penyebab kemacetan lalu lintas antara lain banyak pengguna jalan yang tidak melakukan titik untuk mentaati aturan lalu lintas. A. Kewajiban, B. Hak, C. Tanggung jawab, dan D. Kewajiban dan hak. Nah, ini maksudnya titik ini. Nah, jika banyak pengguna jalan yang tidak melakukannya, ya melakukan kewajiban, jawabannya adalah A. Kewajiban untuk mentaati aturan lalu lintas. Nah, ini akan menyebabkan kemacetan lalu lintas jika pengguna jalan tidak melakukan kewajibannya. Lanjut nomor 3. Salah satu bentuk tanggung jawab masyarakat adalah titik sebagai dasar negara. A. Melaksanakan nilai-nilai Pancasila, B. Melaksanakan gotong royong, C. Melaksanakan kegiatan adat istiadat, dan D. Melaksanakan kegiatan yang dilaksanakan pemerintah. Nah, jawaban tepat adalah ya, jawabannya melaksanakan nilai-nilai Pancasila. Jawabannya adalah A. Nah, misalnya ini salah satu bentuk tanggung jawab masyarakat adalah melaksanakan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara. Nah, nilai-nilai Pancasila itu merupakan sebagai dasar negara kita. Nomor 4. Pencemaran lingkungan terjadi karena masyarakat membuang bahan-bahan berbahaya secara sembarangan ke lingkungan alam. Pencemaran limbah cair ke sungai-sungai dapat mencemari air sungai yang menyebabkan kerugian bagi masyarakat yang menggunakannya. Peristiwa tersebut disebabkan karena masyarakat tidak menjalankan titik terhadap lingkungan. A. Hak, B. Kewajiban, C. Tanggung jawab, dan D. Kewajiban dan hak. Nah, jawaban tepat adalah tidak menjalankan ya, tanggung jawab. Jawabannya adalah C. Terhadap lingkungan. Nah, misalnya ini peristiwa ini disebabkan masyarakat tidak tanggung jawab terhadap lingkungannya. Nah, akan menyebabkan pencemaran limbah cair ke sungai dan dapat mencemari air sungai. Nah, kerugian bagi masyarakat yang menggunakannya itu merupakan tidak menjalankan tanggung jawab terhadap lingkungan. Oke, kita lanjut yang nomor 5. Nah, nomor 5 ada teks bacaan soal nomor 5 sampai 8. Nah, kita cek dulu bacaannya. Sejarah termos ya, lumayan panjang, nanti kita baca pelan-pelan aja dan kalian menyimak. Nah, di sini nomor 5, siapa yang menciptakan termos pertama, terus cikal bakal dari termos adalah, terus nomor 7, apa fungsi dari termos, 8, pada tahun berapakah termos pertama kali diciptakan. Nah, kita lanjut baca yang pertama kali. Sejarah termos. Hampir semua keluarga memiliki termos di rumahnya. Termos memang sering digunakan untuk menyimpan air panas agar tetap panas saat digunakan. Biasanya keluarga yang memiliki bayi yang memerlukan susu setiap saat menggunakan termos untuk menyimpan air panas. Nah, termos adalah sebuah benda yang biasanya berbentuk tabung, seperti botol yang mempunyai dinding berlapis. Benda ini dirancang berbentuk seperti kaca dengan bahan mengkilap yang dapat menyimpan cairan agar tetap memiliki suhu seperti semula. Dengan dinding dalam termos yang dirancang seperti kaca, maka kalor yang terdapat pada air panas tersebut tidak bisa berpindah dengan cepat. Nah, tidak mudah dingin. Panas yang dikeluarkan oleh air pada panas tadi dapat ditahan oleh dinding dalam termos. Nah, yang terbuat dari bahan mengkilap ini, sehingga air panas di dalamnya akan tetap hangat hingga beberapa saat tergantung dari ketebalan dindingnya.
Saat ini termos tidak hanya digunakan untuk menyimpan air panas, tetapi juga untuk menyimpan air dingin agar tetap dingin. Nah, kita lanjut bacaannya. Pertama, lanjut. Nah, pencipta termos pertama kali pada tahun 1902 adalah James Dewar. Penemuannya didorong oleh kebutuhannya untuk menjaga agar minuman bayinya tetap hangat. Tetapi saat itu untuk menjaga suhu minuman agar tetap hangat merupakan hal yang sulit dilakukan. Kenapa? Terutama dalam kondisi cuaca yang dingin seperti di Eropa. Nah, karena kebutuhan inilah James Dewar menemukan cara membuat botol hampa udara. Botol hampa udara merupakan wadah dari kaca berdinding ganda dengan ruang diantaranya dindingnya dikosongkan dan ditutup rapat untuk mencegah agar panas tidak menjalar. Sementara dinding sebelah dalam botol tersebut dilapisi perak untuk mempertahankan panas. Botol hampa udara itulah yang kemudian menjadi cikal bakal lahirnya termos. Botol hampa udara buatan James Dewar dan penutup wol buatan mertuanya sampai sekarang dapat dilihat di Museum Ilmu Pengetahuan di London, di Inggris. Untuk pertanyaan yang nomor 5, siapa yang menciptakan termos pertama kali? A. James Dewar, B. Edward Jenner, C. Benjamin Hall, dan D. Blaise Pascal. Nah, kita tahu tadi yang membuat yaitu adalah James Dewar. Nah, jawabannya adalah iya, jawabannya jelas di sini. James Dewar adalah A. Kita lanjut nomor 6. Cikal bakal dari termos adalah A. Botol penjaga panas, B. Botol penahan panas, C. Botol hampa udara, dan D. Botol udara. Nah, di sini tadi jawabannya adalah botol hampa udara. Nah, kemudian menjadi cikal bakal dari termos. Jadi jawabannya adalah C. Botol hampa udara. Lanjut nomor 8. Apa fungsi dari termos? Nah, A. Untuk menyimpan air panas agar tetap panas saat digunakan. B. Untuk menjaga air panas di sebuah tempat. C. Untuk menjaga air panas di tempat tertentu. D. Untuk menghangatkan air panas. Nah, di sini fungsi termos tadi adalah untuk menyimpan air panas agar tetap panas saat digunakan. Jawabannya adalah A. Nah, lanjut nomor 8. Pada tahun berapa termos pertama kali diciptakan? A. 1904, B. 1905, C. 1902, dan D. 1903. Nah, kita tahu tadi di sini termos pertama kali pada tahun 1902 oleh James Dewar. Nah, penemu didorong oleh kebutuhan untuk menjaga agar minuman bayinya tetap hangat. Itu tahun 1902. Jadi jawabannya adalah C. Kita lanjut yang nomor 9. Bahan yang dapat menghantarkan panas dengan baik disebut A. Deduktor, C. Semikonduktor, B. Semikonduktor, C. Konduktor, dan D. Isolator. Nah, kita tahu bahan yang dapat mengantarkan panas dengan baik disebut dengan konduktor. Jawabannya adalah C. Kita lanjut nomor 10. Perhatikan gambar di bawah ini. Peralatan masak yang terdapat di atas merupakan bahan. Nah, ini bahan apa? A. Deduktor, B. Semikonduktor, C. Konduktor, dan D. Isolator. Nah, di sini sudah jelas merupakan bahan pengantar panas, maka jawabannya adalah C. Konduktor. Karena kita tahu konduktor itu merupakan bahan pengantar panas yang baik. Nomor 11. Penyebab aliran panas berhenti pada sebuah bahan isolator adalah A. Bahan isolator tidak dapat mengalirkan panas secara konduksi dari sumber panas. B. Bahan isolator dapat mengalirkan panas secara konduksi. Yang C. Bahan isolator mempunyai sifat yang sama seperti bahan semikonduktor. Yang D. Bahan isolator tidak dapat mengalirkan panas secara konduktor. Jadi jawaban tepat adalah iya. Bahan isolator tidak dapat mengantarkan panas secara konduksi dari sumber panas. Jadi jawabannya adalah A. Karena isolator tidak bisa mengantarkan panas. Lanjut nomor 12. Bahan yang termasuk bahan isolator yaitu
A. Sumpit besi, B. Sumpit bambu, dan C. Sendok besi, D. Panci. Nah, ini bahan isolator tadi tidak pengantar panas, jadi jawabannya jelas sumpit bambu, B, karena sumpit bambu ini tidak bisa mengantar panas. Nomor 13. Salah satu contoh aktivitas masyarakat yang mempengaruhi pembangunan sosial adalah A. Pengrajin batik rumahan, B. Pengrajin batik pabrik, C. Festival batik daerah, D. Festival kebudayaan. Nah, kita tahu aktivitas masyarakat mempengaruhi pembangunan sosial adalah jawabannya itu A. Pengrajin batik rumahan. Nah, jelas di sini. Nomor 14. Kegiatan produksi yang ramah lingkungan adalah A. Pembuatan gula di pabrik, B. Pembuatan pabrik sawit, C. Daur ulang sampah plastik, D. Penambangan kayu jati. Nah, kegiatan produksi yang ramah lingkungan, jawabannya jelas di sini adalah daur ulang sampah plastik. Nah, ini untuk ramah lingkungan supaya plastik berkurang. Lanjut nomor 15. Nelayan, petani, perkebunan teh merupakan aktivitas ekonomi yang dilakukan berdasarkan A. Kepercayaan masyarakat setempat, B. Kegiatan ekonomi yang berlaku, C. Kondisi geografis lingkungan, dan D. Kondisi masyarakat. Nah, jawaban tepat adalah kondisi geografis lingkungan. Nah, kenapa jawabannya C? Nah, kondisi geografisnya misalnya di daerah perbukitan cocoknya untuk perkebunan teh, terus di daerah rendah misalnya petani, nelayan di daerah yaitu di laut. Nah, itu termasuk kondisi geografis lingkungan. Tidak mungkin di laut kita menjadi petani atau kebun. Nah, jadi kalau di laut itu untuk nelayan. Jadi harus kondisi geografis lingkungannya. Nomor 16. Interaksi manusia dengan lingkungan yang baik akan mempengaruhi A. Kehidupan manusia, B. Sosial budaya, C. Pembangunan ekonomi, dan D. Perkembangan masyarakat. Nah, interaksi yang baik dengan lingkungan mempengaruhi apa? Ya, jawabannya jelas itu pembangunan ekonomi. Jawabannya adalah C. Lanjut nomor 17. Menggambar cerita dengan menggunakan krayon. Teknik menggambar yang digunakan adalah A. Teknik kering, B. Teknik basah, C. Teknik semi kering, dan D. Teknik semi basah. Nah, di sini menggunakan krayon merupakan teknik menggambar apa? Ya, itu teknik kering. Jawabannya adalah A. Kita lanjut nomor 18. Alat yang digunakan dalam menggambar cerita menggunakan teknik basah adalah A. Cat air, tinta Cina, dan krayon, B. Cat air, tinta Cina, dan cat yang menggunakan air sebagai pengencernya. Terus C. Cat air, pensil, dan krayon. Yang D. Cat air, tinta Cina, dan kapur. Nah, di sini teknik basah. Tadi teknik basah itu krayon. Krayon jelas jawabannya ini salah, C. Yang C dengan A ini jelas salah. Karena krayon ini merupakan teknik kering sesuai dengan nomor 17 tadi. Jadi jawaban tepat adalah ya B. Cat air, tinta Cina, dan cat yang menggunakan air sebagai pengecer. Nah, ini merupakan jawaban dari teknik basah. Karena di sini yang salah itu kapur. Oke, kita lanjut yang nomor 19. Teknik menutup gambar dengan menggunakan satu warna sehingga menimbulkan kesan siluet atau blok disebut A. Teknik blok, B. Teknik arsir, C. Teknik sapuan, dan D. Teknik basah. Nah, di sini kesan siluet atau blok disebut dengan apa? Ya, disebut dengan teknik blok karena di bloknya menjadi hitam misalnya. Oke, kita lanjut nomor terakhir di pilihan ganda. Di nomor 20, gambar yang menceritakan sebuah peristiwa yang menunjukkan kegiatan orang atau binatang dalam suatu peristiwa adalah A. Gambar 3 dimensi, B. Gambar lukisan, C. Gambar cerita, dan D. Gambar berwarna. Nah, yang tepat adalah di sini menceritakan sebuah peristiwa. Nah, sini ada kata kunci
menceritakan, jadi disebut dengan gambar cerita. Jawabannya adalah C. Nah, oke, kita lanjut yang bagian esai nomor 21. Apa yang dimaksud dengan budaya? Sebutkan macam-macam wujud dari budaya. Nah, oke, jawabannya budaya adalah segala sesuatu yang dihasilkan oleh akal budi manusia. Terus budaya terdiri dari, nah, pertama gagasan atau ide, terus misalnya kepercayaan, terus yang selanjutnya tindakan, misalnya upacara adat dan seni pertunjukan, serta benda, misalnya pakaian adat dan senjata tradisional. Itu merupakan yang dimaksud dengan budaya dan macam-macam wujud dari budaya. Nah, terlanjut. Nah, jika tadi ada pilihan ganda yang salah dalam penjelasannya, silakan komen dengan bijak. Nah, jika ini kecepatan, silakan dijeda aja videonya, disimak dan dibaca pelan-pelan. Nah, terlanjut nomor 22. Bagaimana sikap yang baik terhadap keragaman sosial budaya yang ada? Nah, oke, jawabannya sikap kita terhadap keragaman sosial budaya harus saling menghargai. Tidak boleh membeda-bedakan antara budaya satu dengan budaya lainnya, dan dilarang merendahkan budaya dari daerah lain. Nah, kita dilarang untuk merendahkan budaya lain. Namun sebaliknya, kita ikut mengenal budaya daerah lain dengan mengerti makna dan turut melestarikan budaya tersebut. Karena dengan demikian kita ikut membangun kebudayaan nasional dengan baik. Nah, ini bagaimana sikap yang baik terhadap keragaman sosial budaya yang ada. Oke, kita lanjut nomor 23. Nah, di sini ada teks bacaan nomor 23 dan 24. Judulnya sistem tanam paksa. Oke, lumayan panjang, nanti kita baca pelan-pelan saja. Oke, cek jawabannya. Pertanyaannya. Apakah tanam paksa itu? Nah, kita cari di sini di teks bacaan di atas. Nah, saya langsung jawab saja. Oke, jawabannya adalah tanam paksa adalah kerja paksa terhadap bangsa Indonesia di bidang pertanian. Maksudnya pertanian ini tanam kopi, lada, dan kelapa pada masa penjajahan Belanda. Nah, di sini bacaannya tanam paksa ini merupakan pemaksaan yang dilaksanakan oleh Belanda pada masa penjajahan. Nah, itu disebut dengan tanam paksa. Nomor 24. Apa akibat penyimpangan tanam paksa? Nah, akibat dari penyimpangan tanam paksa. Nah, jawabannya akibat penyimpangan pelaksanaan tanam paksa antara lain banyak tanah terbengkalai sehingga panen gagal. Rakyat makin menderita, jelas. Wabah penyakit merajalela. Bahaya kelaparan melanda Cirebon dan memaksa rakyat mengungsi ke daerah lain untuk menyelamatkan diri. Kelaparan hebat juga terjadi di gerobongan yang mengakibatkan banyak kematian sehingga jumlah penduduk menurun tajam. Nah, ini merupakan akibat penyimpangan tanam paksa. Jadi cari jawabannya ada di bacaan ini. Karena terlalu panjang, nanti kita mudah-mudahan soalnya sama dengan ujian di sana. Oke, lanjut nomor 5. Apakah maksud dari peristiwa menguap dan menyublin pada perubahan wujud benda? Berikan contoh dari kedua peristiwa tersebut. Oke, jawabannya adalah, nah, pertama itu mengembun adalah peristiwa perubahan wujud gas menjadi cair. Nah, peristiwa ini merupakan kebalikan dari peristiwa menguap. Contohnya, titik-titik embun di pagi hari dan butiran air di bagian luar gelas yang berisi es. Nah, itu disebut dengan mengembun. Nah, kita selanjutnya nomor 2, menyublin. Menyublin adalah peristiwa berubahnya wujud zat padat menjadi gas. Nah, dari padat menjadi gas. Nah, contohnya kamper yang dibuat di udara, kamper yang dibiarkan di udara. Terus kamper berubah dari padat menjadi gas yang dapat kita rasakan dengan adanya bau kamper. Itu merupakan menyublin. Nah, itulah yang dimaksud dengan peristiwa menguap dan menyublin. Oke, kita lanjut yang nomor 26. Pertanyaannya,
Sebutkan contoh perubahan wujud benda padat menjadi cair. Nah, jawabannya adalah misalnya es batu yang mencair, lilin yang dipanaskan. Nah, itu merupakan contoh perubahan wujud benda padat menjadi cair. Dari es batu menjadi mencair, terus lilin yang dipanaskan. Nah, itu merupakan perubahan wujud benda dari padat ke cair tadi. Lanjut nomor 27. Apakah penyebab terjadinya perlawanan terhadap bangsa Portugis? Sebutkan bentuk perlawanannya. Nah, jadi penyebab terjadinya perlawanan terhadap bangsa Portugis dan bentuk perlawanannya. Nah, jawabannya di sini perlawanan terhadap bangsa Portugis terjadinya persaingan dagang antara pedagang-pedagang Portugis dengan pedagang di Nusantara. Portugis ingin selalu menguasai perdagangan, maka terjadilah perlawanan-perlawanan terhadap Portugis. Bentuk-bentuk perlawanannya, nah sekarang bentuk-bentuknya. Yang pertama, Sultan Ali Mukhayat Shah dari tahun 1514 sampai 1528 berhasil membebaskan Aceh dari upaya penguasaan bangsa Portugis. Yang kedua, Sultan Alauddin Riayat Shah. Nah, tahun 1537 sampai 1568 berani menentang dan mengusir Portugis yang bersekutu dengan Johor. Terus yang selanjutnya yang C, Sultan Iskandar Muda. Di sini Iskandar Muda tahun 1607 sampai 1636. Nah, jawabannya adalah faktor-faktor penyebab gagalnya perjuangan bangsa Indonesia dalam mengusir penjajah. Itu pertama, perlawanan tidak dilakukan secara serentak atau bersama-sama, jadi hanya sendiri-sendiri, tidak serentak. Itu merupakan faktor gagalnya perjuangan bangsa Indonesia. Terus yang kedua, masih bergantung pada pimpinan. Jika pemimpin tertangkap, perlawanan terhenti. Nah, jadi jika pemimpin dari rombongan tersebut ditangkap, jadi perlawanannya terhenti. Nah, itu faktor juga. Terus yang ketiga, kalah dalam persenjataan. Nah, senjata kita jelas kalah, kita menggunakan bahan seadanya, sedangkan bangsa penjajah ini menggunakan senjata api. Terus yang D, Belanda menerapkan politik adu domba, divide et impera. Nah, ini dia mau menerapkan politik adu domba, jadi kita diasupnya misalnya di adu dombanya. Jadi inilah penyebab faktor-faktor gagalnya perjuangan bangsa Indonesia dalam mengusir penjajah. Lanjut nomor 29. Apakah yang dimaksud dengan lagu wajib? Sebutkan ciri-ciri lagu wajib. Nah, jawabannya, lagu wajib adalah lagu yang wajib dipelajari oleh siswa dalam rangka menanamkan rasa cinta tanah air, menghargai jasa pahlawan, dan membakar semangat perjuangan agar selalu menyala. Terus ciri-ciri lagu wajib antara lain sebagai berikut. Lirik lagu wajib bertujuan untuk menanamkan sikap cinta tanah air, kepahlawanan, nasionalisme, serta rela berkorban demi bangsa dan negara. Terus yang kedua, biasanya lagu wajib menggunakan irama yang penuh semangat atau berupa himne. Terus yang ketiga, lagu-lagu wajib diajarkan, dipelajari, dan dihayati siswa dengan maksud dan tujuan yang terkandung di dalamnya. Nah, ini merupakan maksud dari lagu wajib dan ciri-ciri lagu wajib. Nah, nanti dijeda aja videonya atau dicatat supaya paham apa yang maksud dari lagu wajib dan ciri-ciri lagu wajib. Nah, kita lanjut nomor terakhir, nomor 30. Bagaimanakah tempo lagu Indonesia Raya? Jelaskan. Nah, di sini tempo lagu Indonesia Raya. Kita tahu Indonesia Raya ini ciptaan dari W.R. Supratman. Oke, tempo lagunya